penjualan itu bisa kita akui. Ya, kapan bisa penjualan itu diakui? Ya, penjualan diakui itu dipengaruhi juga oleh ongkos kirimnya atau proses pengirimannya. Ya, proses pengirimannya. Ada yang menggunakan mana-mana tadi. Ada yang menggunakan shipping point, ya. Ada destination point, ya. Nah, tolong dicari kedua hal ini apa yang membedakan shipping point sama destination point, ya. Shipping point sama destination point. Coba di share apa yang menjadi perbedaan dari kedua ini, ya. Ini yang menentukan nanti kapan penjualan itu bisa diakui, ya. Kapan bisa diakui itu kita akan bertanya pada haknya siapa. Apakah haknya sudah berpindah dari penjual ke pembeli atau belum, ya? Apakah haknya sudah Eh, berpindah? Siapa? Silakan. Kalau yang shipping point itu Pak, kepemilikan barang yang berpindah itu ketika barang meninggalkan lokasi. Apa? Coba ulang. Kepemilikan barangnya itu berpindah dari penjual ke pembeli itu saat barang meninggalkan lokasi, Pak. Pada saat Meninggalkan lokasi. meninggalkan lokasi. Eh, Kemudian, Kalau kalau destination itu kepemilikannya itu berpindah saat barangnya itu sudah tiba di lokasi. oke, ya. Jadi apa yang disampaikan Rizky, terima kasih. Jadi shipping point itu eh, perpindahan hak, ya, perpindahan hak antara jual jual ke pembeli itu berlaku pada saat, ya, pada saat barang itu masuk di angkutan, ya. Jadi pada saat kita memasukkan barang itu ke dalam apa kendaraan pengangkut atau jasa pengiriman, maka disitulah perpindahan haknya, ya. Kita tidak melihat apakah barang itu sudah sampai ke pembeli atau belum. Ketika sudah mau keluar dari gudang kita, ya artinya sudah proses pengangkutan, maka itu bisa kita akui sebagai penjualan, ya. Kenapa? Karena yang menjadi eh, yang tertanggung terhadap ongkos kirimnya itu adalah pembeli, ya. Pembeli yang akan menanggung ongkos kirimnya, ya. Pembeli ketika terjadi seperti itu, oh ternyata pembeli yang menanggung eh, ongkos kirimnya, maka keluar dari toko kita, ya, itu sudah bisa diakui sebagai penjualan. Nah, sebaliknya untuk destination point, kita belum bisa mengakui itu sebagai penjualan, ya, ketika barang itu belum sampai di gudang pembeli, ya. Jadi kalau masih dalam perjalanan, ya kita tidak bisa mengakui itu sebagai apa? Sebagai penjualan. Ya nanti pada saat sudah sampai di gudang pembeli, sudah sampai, oh, baru kita bisa akui penjualan, ya. Nah, karena yang menanggung ongkos kirimnya itu adalah penjual, ya. Penjual itu harus memastikan bahwa eh, barang itu sudah sampai di pembeli, ya. Nah, eh,
salah satu keuntungan kita menggunakan marketplace kan seperti itu. Ya, marketplace itu menggunakan dua sekaligus ini, shipping point dan destination point ini. Ya, marketplace. Jadi, ketika penjual itu sudah eh, ngirim ke JNE, ke Tiki, Shopee, ya, ya, maka penjual itu sudah bisa mengakui penjualan. Ya, sebaliknya dari segi, karena kan pembeli yang umumnya menanggung ongkos kirimnya ya. Nah, ongkos kirimnya itu dipegang oleh pihak ketiga yaitu marketplace-nya ya, market marketplace-nya. Ya, seperti Tokopedia, kemudian Shopee, ya itu yang menampung biaya-biaya itu, ya sehingga ketika sudah baru baru sampai ke pembeli baru dicairkan itu ongkos kirimnya atau bahkan marketplace itu menanggung sendiri ongkos kirimnya, ya. Awas nak, oh itu, ya, ya, sekira itu. eh Nanti kita masih ada satu pertemuan ya Rizky ya. Ya kurang lebih satu pertemuan. Ya nanti kita coba bahas itu akuntansi manufaktur ya, akuntansi manufaktur. Nah kita coba nanti latihan. Nanti saya kirimkan tugasnya ke Rizky. Ya coba untuk melakukan penjurnalan seperti yang saya jelaskan tadi. Bahwa ketika terjadi tunai seperti apa, kredit seperti apa, kemudian retur seperti apa, ya pada saat pelunasan seperti apa. Nah itu yang nanti kita minggu depan, insya Allah kalau masih ada waktu kita bahas sama-sama, baru lanjut ke manufaktur. Manufaktur itu berbeda lagi dengan eh, dagang, ya berbeda lagi dengan dagang. Kalau di dagang itu semua persediaan dikumpul dalam satu akun ya, yaitu akun persediaan ya. Nanti di dalam catatan atas laporan keuangan itu terdiri ini eh, persediaan dikumpulkan dalam satu akun yaitu akun persediaan. Nah, tetapi di dalam perusahaan sepeda gambaran minggu depan manufaktur ya, itu ada persediaan bahan baku. Ya, ada namanya persediaan bahan baku. Jadi dalam perusahaan itu tidak cuma satu persediaannya, ada persediaan bahan baku. Ya, ada juga persediaan Nabila, ya. Nabila itu memproduksi eh, pakaian, ya, memproduksi pakaian, ya, usahanya manufaktur tekstil, ya, ya. Nah, ternyata pada saat
kan akuntansi itu pelaporannya periodenya sampai 31 Desember ya. Ya, sampai 31 Desember. Ternyata ya, ternyata besok sudah tahun baru ya. Sudah masuk tahun baru ya. Kan proses produksi jalan terus ya, jalan terus. Oh, ternyata tahun depan sudah tahun baru, periode yang baru. Nah, ternyata masih ada bahan baku nih yang sementara diolah ya untuk menjadi baju. Nah, karena perpotongan akhir periode itu ya proses produksi yang sudah masuk dalam proses produksi disebut sebagai persediaan dalam proses ya, persediaan dalam proses. Nah, satu lagi yaitu adalah persediaan apa? Barang jadi atau barang yang siap untuk dijual. Nah, ini tiga ini persediaan di dalam eh, perusahaan manufaktur. Ya ada kan mengolah bahan barang setengah jadi ya, eh, eh, menjadi barang barang jadi. Tapi karena terpotong oleh akhir periode ya pelaporan akuntansi, maka dia masuk ke dalam persediaan dalam proses. Jadi tiga hal ini ya perlu teman-teman nanti pelajari. Siapa kemarin yang ada ininya ya eh usahanya? Ada yang usaha manufaktur? Ada atau ada usaha warung kopi, coffee shop? Ada yang kerja di coffee shop? Ada? Ada yang kerja? Badila. Mungkin tidak ada, Pak. Iya, ada suaranya deh. Kenapa, Pak? Badila maksudnya. Mungkin tidak ada, Pak. Badila ada. Oh, saya kira ada. Ada usaha konveksi atau apa? Ada di sini? Ada di kelas ini? Nggak ada ya. Karena kalau ada nanti bisa kita share terhadap perusahaan manufaktur ini. Ya, kalau misalkan teman-teman di coffee shop ya, biasa itu kan yang kalau memang sudah basis di kasirnya sudah teknologi ya, maksudnya sudah menggunakan digital ya proses kasirnya, biasanya itu eh, satu cup eh, minuman itu sudah eh, tercantum di situ berapa ingredients-nya, berapa bahan bakunya ya sudah tertera di situ. Jadi begitu di scan satu gelas minuman, maka otomatis persediaannya itu sudah berkurang ya sudah berkurang. Jadi misalkan di awal kita membeli bahan baku kopi sekian biji ya sekian kilogram bubuk kopi ya nanti pada saat di scan itu langsung sudah berkurang. Dan seharusnya saya mau melihat itu kalau misalkan ada teman-teman yang sudah kerja di coffee shop atau di mana. Nah, itu yang eh, harusnya jadi eh, perhatian ya oleh teman-teman di bisnis digital. Jadi kita mencoba melihat apa kaitannya akuntansi dengan bisnis digital ini atau mungkin bagaimana dengan fintech ini ya harusnya seperti itu. Jadi karena ya saya berharap uh, Pak Kaprodi, Pak Samsu bisa
Pak Alam bisa menggenapkan akuntansi ini jadi 2 semester ya. Jadi bisa lebih apa namanya, bisa lebih dikawinkan ini antara akuntansi dengan fintech, ya, teknologi dan digitalisasi. Ya, kira itu ada satu pertanyaan sebelum kita akhiri perkuliahan kita. Ya, satu. Sap- Silakan Sri. Baik, terima kasih. Ya, Saya hanya ingin bertanya, Pak, tentang potongan ya. pembelian. Tadi kan sedikit dibahas tentang potongan pembelian. Bagaimana caranya dalam pembukuan mempengaruhi pencatatannya? Hmm. Oke, mana masih ada ya sini ya. Oke, potongan, saya ke contoh potongan eh, jalan sama sama saja ya, sama akunnya yang berbeda. Saya ke sini ya. Eh, Nggak kelihatan ya. Nih, saya kasih contoh ke potongan penjualan. Ya, misalkan begini, pembelian atau potongan penjualan sama saja. Jadi misalkan di sini mana kredit ya. Kredit itu dikasih termin begini, dikasih syarat ya, syarat penjualan kredit ya. Syarat penjualan kredit itu bias umumnya seperti ini. 2/10 N 30 ya. Taruhlah ini transaksinya terjadi di 2 November ya. 2 November ya. 2 November itu terjadi penjualan kredit dengan termin ya, atau dengan syarat 2/10 N 30. 2/10 itu maksudnya apa? Ketika membeli ya, pelanggan membayar dalam waktu 10 hari, maka dapat diskon 2 atau potongan 2% ya. Dapat potongan 2% ya, dapat potongan 2%. N/30, N itu adalah jatuh temponya, 30 itu harinya. Ya, jatuh tempo 30 hari ya. Nah, oleh si pembeli tadi ya, udah Rizky ya, udah Rizky, udah Rizky itu membayar di tanggal 9 November ya. Membayar di tanggal 9 November. Ternyata 9 November ini masih dalam periode syaratnya tadi, terminnya ya, belum lewat 10 hari. Nah, berarti Rizky dapat potongan ya, dapat potongan pada saat um, nah, sini ya, 9 November, sehingga kasnya ya, kan piutangnya berkurang ini ya. Nah, piutangnya berkurang karena sudah dibayar Rizky nih. Berapa piutangnya tadi? Tunggu sebentar. Tuh, 3 3 juta ya. Nih, ya piutangnya, sorry, dikurangi tadi retur 2 juta. Ya, jadi sisa 3 juta. Nah, karena
Rizky membayar dalam periode itu tadi, ya periode potongan, maka muncul di sini yang namanya potongan penjualan. Ya, potongan penjualan. Nah, potongan penjualannya berapa? Ya, 2% tadi dari uh, 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 dapat potongan 260.000. Jadi kasnya ya dikurangi nih. Berarti kasnya bukan 3 juta lagi, tetapi 2.940.000. Ya, bandingkan dengan yang ini. Ya, kalau dia tidak dibayar misalkan di 30 November, itu kan sudah lewat ini syaratnya ya, tidak masuk 10 hari. Ya, sehingga dapat seperti ini potongan penjualan 60.000. Sama juga ketika potongan pembelian dibalik saja asumsinya, ya. Asumsinya dibalik saja kita yang melakukan kita yang dipotong, ya kita yang potong. Sehingga nanti kalau misalkan saya pakai angka yang ini ya, sehingga nanti jurnalnya itu akan seperti ini. Utang utang dagang ya, di sini kas, di sini potongan pembelian ya. Nah, saya pakai ini asumsi yang ini ya. Hmm. Saya pakai asumsinya ini ya, seperti ini. Nah, asumsinya ini. Gitu, sorry. Ya. Ah, gitu kalau misalkan dicatat potongan penjualan atau potongan pembelian ya. Jadi biasanya penjual itu memberikan syarat kepada kita supaya apa? Supaya perputaran kasnya itu cepat ya. Perputaran kasnya itu cepat. Nah, kita kan mau belanja juga, kita mau bayar operasional juga ya, sehingga dikasih syarat seperti itu. Kalau tidak dikasih syarat seperti itu takutnya eh, si pelanggan tidak mau berusaha untuk membayar kan. Nah, makanya dikasih syarat-syarat seperti itu. Tergantung dari perusahaan seperti apa. Bisa 5/20, artinya dia kasih 5% kalau dibayar 20 hari ke depan. Ya, dengan syarat jatuh temponya 2 bulan, misalkan 60 hari. Ya, seperti itu. Tergantung. Tapi umumnya di soal-soal akuntansi seperti itu 2/10, N30 atau N60, 3/10, ya seperti itu. Open uh, potongan. Nah, gitu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau ada. Kalau tidak ada, karena sudah ada perwakilan tadi Sri yang bertanya, maka bisa kita tutup perkuliahan kita di sore hari ini. Ya, mana Rizky? Sudah di screenshot teman-temannya? Sudah, Pak. Ya, sudah. Screenshot jangan pakai catatan lagi. Oh, Screenshot Ki. Saya kemarin lupa screenshot, jadi saya tidak tahu siapa kebetulan hadir atau tidak dalam Zoom. Ah, begitu ya Sir ya. Kayaknya tegang sekali ya Sir ini, sampai pegang pundaknya. Oke, saya kira sudah, Rizky, aman. Mana Pak Ketua? Sudah Pak Ketua?
Oke, sudah Pak Ketua? Mana nih Pak Ketua? Sudah saya screenshot, Pak. Nanti saya Oke, Mbak Dila sudah screenshot ya. Oke, terima kasih buat teman-teman kelas apa lagi? Kelas